Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai. Para sedulur, jadi timnas kesayangan kita semua, timnas sepak bola Indonesia di bulan November 2024 ini akan menjalani match yang begitu penting, laga-laga yang akan menentukan nasib timnas kita, apakah masih punya harapan untuk lolos di putaran final Piala Dunia 2026 nanti, atau bahkan kemudian sudah hilang kesempatannya gitu kan. Jadi di bulan November ini timnas kita akan menjamu Blue Samurai atau Jepang dan juga Elang Hijau atau Saudi Arabia. Nah, yang jelas teman-teman, timbul pertanyaan kadang-kadang. Saya sendiri juga sepertinya misinya agak-agak mustahil ya, karena misinya kan targetnya lah menahan draw Blue Samurai atau Jepang dan kemudian win dari Saudi Arabia untuk tetap menjaga kans ataupun peluang timnas kita untuk lolos di putaran final Piala Dunia paling tidak di peringkat 4 teman-teman. Karena memang peringkat 1 sama 2 ini sepertinya memang kemungkinan besar ya antara Jepang, Australia dan Saudi Arabia. Nah ini kita kemudian rebutannya cuma di peringkat 4. Peringkat 4 ini diperebutkan oleh 3 tim ya, China, Indonesia dan Bahrain teman-teman. Jelas kalau kita bisa masuk di peringkat 4 di grup C, timnas kita bisa melalui babak yang keempat, di mana babak playoff berhadapan dengan zona di luar zona Asia. Nah harapan itu tampaknya kalau menurut saya bayangannya kalau lihat timnas Jepang tuh kayaknya terlalu superior ya. Kalau untuk dapat draw aja kayaknya susah banget ya. Kalau lihat kemudian tampilannya Kaoru Mitoma, winger kirinya Jepang nih, Kaoru Mitoma yang saat ini jadi pemain key player di Brighton Albion ya. Dan juga ada kemudian Takumi Minamino di tengah yang jadi andalan key playernya Football Club Monaco. Juga ada Takefusa Kubo yang lagi hebat-hebatnya di Liga Spanyol. Belum yang lain-lain lah, nggak bisa saya cerita kalau lawan timnas Blue Samurai. Bahkan kalau kemudian banyak pengamat yang bilang, lu kan pemain kita diaspora, jangankan yang diaspora, yang sekelas asli nggak diaspora aja, yang asli Eropa sekelas Jerman juga ditekuk ya, sekelas negara-negara Amerika Selatan kayak Paraguay, Chile juga ditekuk sama Jepang. Jepang ini posisinya posisi puncak karena memang pemain-pemainnya di usia emas semua teman-teman. Dan posisinya sekarang pemain-pemainnya jadi pemain key player semua di top klub-klub top Eropa dan juga di liga-liga Eropa semua ini kan. Jadi kalau kemudian untuk cari draw sepertinya seperti mencari jarum di antara jerami, luar biasa susah. Tapi paling tidak kemudian ya kita tetap berharap kalau timnas yang diaspora sekarang sih masih berharap ya, kayaknya keyakinan itu ada lah gitu kan. Terus kemudian kalau untuk kemudian win sama Saudi pun kayaknya juga sepertinya sesuatu yang susah ya. Walaupun kemudian kita kemarin ketika di kandangnya Saudi Arabia bisa draw kan. Bisa draw sama Saudi Arabia 1-1. Saudi Arabia tapi saat ini juga udah berbenah ya teman-teman. Ketika kemudian Roberto Mancini juga sudah dipecat oleh Federasi Sepak Bola Saudi Arabia dan diganti Herve Renard ya, pelatih Saudi Arabia ketika gelaran Piala Dunia di Qatar kemarin, yang mana di bawah pelatihannya si Herve Renard ini kan Saudi Arabia sempat bisa win ya di babak grup, ya bisa win lawan Argentina gitu kan, yang kemudian jadi juara gitu kan. Jelas teman-teman, sepertinya misinya sangat berat sekali ya teman-teman. Misinya sangat berat sekali, tapi dengan skuad yang ada sekarang sih kayaknya kita tetap ada keyakinan lah. Di hati itu ada angan-angan untuk bisa draw ataupun menang gitu kan. Beda ketika belum pemain-pemain diaspora dulu ya. Cuman memang bolongnya di sini karena memang kekurangannya salah satunya kita itu tumpukan pemain diasporanya yang bagus-bagus kebanyakan di pemain belakang gitu kan. Bahkan terakhir yang mau masuk nih Kevin Dijk bakar besi juga pemain bertahan gitu kan, fullback kanan dia kan, walaupun kemudian bisa dipasang sama STY nanti jadi defensive midfielder, tapi tampaknya juga
nggak natural gitu. Kalaupun nggak natural, dia kemudian hadapannya sama raksasa kayak gitu juga susah. Apapun itu teman-teman, cuman harapan kita masih ada. Kalau menurut saya sendiri sih masih berharap timnas kita kemudian bisa draw lawan si Samurai Biru dan kemudian bisa win lawan si Elang Hijau, walaupun itu sepertinya juga peluangnya sangat kecil ya, 5-10% kalau menurut saya. Tapi harapan itu tetap ada. Karena memang kalau saya pikir kenapa susah, oke lah, pemain-pemain bertahan kita udah bagus. Ada Kelvin Verdong ya di wingback kiri, kemudian ada sekelas Sandy Walsh di fullback kanan, ada J.I.Z. Hilger gitu kan, kemudian ada Eliano Reinder, tapi kebanyakan mereka kan pemain bertahan gitu kan. Lini tengahnya sangat kurang sekali. Kita cuma betul-betul berharap dari Tom Hai, yang lainnya sepertinya belum sekelas Tom Hai. Begitupun juga di wingernya kita cuman banyak berharap cuman sama Ratnaro Ratmangun, dan juga strikernya Rafael Struijk doang gitu kan, yang kelasnya memang saya pikir bisa menghadapi tim-tim sekelas Jepang, Saudi Arabia gitu kan. Ya kita nggak ngerti karena memang selama ini PSSI sepertinya juga nggak bisa berbuat banyak. Ketika STY disodori pemain-pemain tertentu dia nolak. Seperti aja kalau kita lihat winger tuh sebenarnya ada banyak pilihan ya. Salah satunya ada 2 winger yang bagus kalau menurut saya, yaitu Ilyas Salhab dan Justin Mateo, yang dua-duanya memperkuat ini ya FC Noah di Liga Armenia, Liga Super Armenia. Ini dua-duanya juga bagus ya, gocekan bolanya, kontrol bolanya, terus dribblenya juga luar biasa. Cuman sepertinya STY kalau nggak tertarik nggak bisa apa-apa PSSI. Walaupun kedua pemain juga udah menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dengan timnas kita. STY kayaknya masih kekeh Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman. Ngerti saya. Ya nggak ngerti lah, namanya pelatih diberi kuasa oleh PSSI ya sudah lah gitu kan. Jadi kalau nggak suka ya sudah, dia begitu nggak suka sama Elkan Bagot dianggap berbuat dosa dan kesalahan besar ya nggak ada ampun gitu kan. Yang menurut saya sih sebenarnya nggak ada kemudian kesalahan ataupun dosa besar yang nggak dimaafkan seperti kasus Elkan Bagot. Karena kita butuh ya Elkan Bagot, paling tidak posturnya, kemudian juga masih muda gitu kan, yang kemudian sepertinya terlantar saat ini. Ketika dia kemudian punya kesempatan untuk join dengan timnas Thailand, dia milih Indonesia. Artinya harusnya ya udah lah yang lewat-lewat, kemudian kita mulai lembaran baru gitu. Tapi kayaknya STY ini enggak gitu kan. Dia senangnya Asnawi ya sudah. Walaupun J.I.Z. itu kemarin bagus ya, kalau saya lihat sebagai seorang kapten, J.I.Z. itu memberikan semangat, motivasi sebelum pertandingan. Baik di dalam pertandingan dia menyemangati teman-temannya, memberikan komando gitu kan, memberikan support teman-temannya dalam koordinasi pertahanan gitu kan. Ini luar biasa jiwa kepemimpinan, jadi ini diakui oleh pengamat-pengamat sepak bola asing ya. Tapi nggak ngerti lagi-lagi kalau Sintayong sukanya sama Asnawi Mangku Alam Bahar ya udah gitu kan. Jadi kalau kapten ini kan bukan sekedar mementingkan ngurusin dia sendiri gitu kan. Kalau saya lihat Asnawi Mangku Alam Bahar, mana dia memberi semangat ke teman-temannya, mana dia kemudian menyemangati teman-temannya baik sebelum pertandingan ataupun selama pertandingan. Dia memang ngotot ya mainnya, cuman ya main individu kalau untuk jadi kapten saya pikir nggak relevan gitu kan. Tapi STY sepertinya memang kekeh Asnawi Mangku Alam Bahar sebagai kapten timnas kita, teman-teman. Sudah gitu kan, makanya saya kemudian kesininya juga sadar, mulai memahami lah gitu kan. Ya, kenapa kemudian banyak juga para pengamat yang memang kurang suka sama STY gitu kan. Terlalu kaku gitu kan. Harusnya fleksibel lah gitu kan. Apalagi kemudian menyangkut laga-laga kritis daripada timnas, karena memang 75% daripada 280 penduduk Indonesia yang notabene negara besar, ini betul-betul berharap dari STY kemudian bisa meloloskan timnas kita ke putaran final Piala Dunia. Tapi lagi-lagi ya namanya, saya pikir ketika kemarin Australia kemudian Graham Arnold kemudian mengundurkan diri diganti Tony Popovic, kemudian Federasi Sepak Bola kemudian memecat si Roberto Mancini karena keduanya dianggap memang kemudian tidak maksimal pencapaiannya. Saya pikir PSSI juga berhak. PSSI harus berani kemudian untuk mengevaluasi kalau STY mulai melenceng gitu kan. Karena PSSI ya sudah kadung ini, sudah kejebur mendatangkan pemain diaspora. Alatnya mendatangkan memang perangkat yang mahal-mahal gitu kan.
Kalau saya pikir nggak ada salahnya kemudian kalau tampilannya buruk di bulan November, kalau kemudian satu paket datangkan pelatih dari Eropa. Saya pikir itu memungkinkan sekali ya teman-teman. Nah, saya berharap tetap timnas kita bisa lolos dengan meraih hasil draw melawan Samurai dan win lawan Elang Hijau. Kalau saya masih punya keyakinan. Nah, kalau teman-teman di rumah, saya nggak ngerti apa gimana. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita di sore hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sepak bola.